Tidak ada hubungan antara usia dengan kemampuan seseorang dalam memimpin. Menurut studi lain, dalam hal penyelesaian tugas secara efektif, leader yang muda maupun yang sudah tua menunjukkan kemampuan keduanya dalam menyelesaikan tugas secara efektif, dan itu ternyata relatif sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Harta, tahta, kata cinta Anda semakin bertambah, dan di saat yang bersamaan, harta, tahta, kata cinta Anda menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Oke? Pernah mendengar jargon yang muda yang berkarya? Saya rasa jargon ini sangat tepat untuk menggambarkan sesi yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini. Bukan zamannya lagi yang muda justru malah quieting. Ya, kita tinggalkan fenomena ini di tahun 2022. Ya, sekarang sudah 2023. Tahun baru, harapan baru, ambil tindakan yang menurut Anda paling tepat. Jika belum terselesaikan, coba lagi. Di luar sana tidak sedikit anak-anak muda yang sudah menunjukkan karyanya melalui kepemimpinan di berbagai sektor. Yuk kita bergerak, yuk jangan mager. Nah, contohnya siapa pemimpin-pemimpin muda? Ya, pasti Anda kenal ya, Mark Zuckerberg, CEO Meta, ya, yang menjadi pemimpin Facebook. Dulu Meta itu namanya Facebook, saat usianya baru 23 tahun. Masih ada Ritesh Agarwal, co-founder dari Oyo Rooms, memulai kiprahnya pada usianya 18 tahun. Ritesh bahkan tidak memiliki background IT dan tidak lulus sekolah formal saat memulai usaha pertamanya. Di Indonesia pun kita punya Muhammad Al-Fatih Timur, ya, merupakan CEO dari kitabisa.com, sebuah platform penggalangan dana online. Dan Al-Fatih ini mulai mendirikan kitabisa.com sejak usianya 28 tahun. Hingga kini platformnya telah menjadi top of mind di bidang penggalangan dana secara online. Keluarga saya pun berlomba-lomba berdonasi melalui platform ini. Ya, karena memang dibuat penasaran setiap hari agar kemudian berdonasi gitu. Jadi anak dan istri saya itu berlomba-lomba lewat platform Kitabisa ini. Selain itu ada Kevin Alui. Mungkin Anda lebih mengenal Nadiem Makarim ya saat disebut Gojek. Padahal perkembangan Gojek hingga sebesar ini tidak lepas dari hasil karya Kevin Alui yang merupakan co-CEO Gojek. Dan tentu tidak hanya pria-pria ini saja ya yang kemudian muncul. Ada wanita juga yang mendirikan sebuah platform jual beli barang bekas original berkualitas di Indonesia, Prelo. Berkat Prelo, Francisca ya masuk ke dalam daftar 30 Under 30 Asia versi majalah Forbes bersama dengan Al-Fatih Timur dan Kevin Alui. Saya juga sudah bertemu dengan banyak pemimpin muda dari berbagai perusahaan, baik perusahaan besar maupun UKM, usaha kecil miliaran. Mereka bisa membuktikan jargon yang muda yang berkarya. Prestasinya pun luar biasa, melesatkan tim atau perusahaan yang dipimpinnya. Baik itu di BUMN, swasta premium maupun di bisnis-bisnis UKM. Memang menjadi leader di usia yang relatif muda bukan perkara yang mudah. Nggak perlu terlalu jauh menjadi CEO. Bahkan untuk menjadi leader di level menengah saja, banyak yang mempertanyakan kualitas leadership. Menurut survei dari Guthrie Jensen Consultants, tantangan yang paling sering ditemui para leader muda ialah imposter syndrome, yaitu perasaan seseorang yang merasa tidak percaya diri atau tidak kompeten dalam sebuah pekerjaan, pendidikan, atau
prestasi. Mungkin karena sering diragukan atau mungkin merasa dirinya jauh lebih muda dibandingkan yang dipimpin. Akhirnya dia minder. Tapi ini justru menjadi menarik. Apakah memang ada keterkaitan antara usia dengan kemampuan seseorang dalam memimpin? Menarik ya. Menurut sebuah studi dari University of Queensland, ya, School of Psychology, ternyata tidak ada hubungan antara usia dengan kemampuan seseorang dalam memimpin. Menurut studi lain, dalam hal penyelesaian tugas secara efektif, leader yang muda maupun yang sudah tua menunjukkan kemampuan keduanya dalam menyelesaikan tugas secara efektif, dan itu ternyata relatif sama. Begitupun keinginan untuk terus maju, pemberian arahan dan reward semua cenderung sama antara yang tua dan yang muda. Jadi menurut saya tidak ada tuh istilahnya leader yang lebih tua lebih mampu memimpin, ataupun sebaliknya. Karena masih muda, maka lebih baik memimpinnya. Nggak ada hubungan itu. Ya. Karena apa? Karena bukan usia yang menentukan, melainkan seberapa jauh kemampuan leadership orang tersebut. Ya, apakah dia sudah terasah atau belum? Itu yang membedakan. Karena semakin lama ia memimpin, perspektif dan pengalamannya pun semakin terasah. Semakin mampu ia berempati terhadap kondisi orang lain, terutama customernya. Semakin ia mampu menanggapi kritik dengan baik, karena sudah lebih sering menerima kritik. Semakin dekat ia dengan kesuksesan, karena banyaknya kesempatan untuk gagal yang sudah dia lalui. Jadi nggak usah merasa, aku masih muda belum layak jadi pemimpin. Nggak ada hubungan usia dengan kemampuan memimpin. Lalu bagaimana dong Pak supaya anak-anak muda ini siap untuk memimpin walaupun belum punya cukup banyak pengalaman? Saya akan bagikan 3 kiatnya untuk Anda. Tentu ini berdasarkan pengalaman saya, obrolan-obrolan saya dengan pemimpin-pemimpin muda yang ada di Indonesia ini. Ya, pertama, jadilah pembelajar dan pendengar yang aktif. Diangkatnya Anda menjadi pemimpin di usia yang sangat muda menunjukkan orang lain percaya dengan kemampuan Anda. Dan faktanya memang Anda punya ilmu untuk memimpin. Namun sebagai seorang leader yang masih muda, jangan sok. Anda mungkin tidak punya cukup banyak pengalaman, sehingga bisa jadi ada blind spot yang tidak bisa Anda lihat sendiri. Untuk itulah Anda perlu belajar dan mendengar dari yang lebih senior atau lebih berpengalaman. Ya. Nah, saya pernah mendengar cerita langsung dari Pak B.J. Habibie waktu saya berkunjung ke rumahnya. Ya. Beliau bercerita ketika dipilih menjadi presiden bingung dia. Apa yang ia lakukan? Ia panggil ahli-ahli ekonomi makro, ekonomi mikro, ahli pemerintahan, ahli politik dan sebagainya, untuk kemudian menjelaskan kepada dia bagaimana cara memimpin negeri ini. Selama 3 hari 3 malam, ia mendengarkan para ahli untuk mendapat masukan. Bahkan Pak Habibie nyaris tidak tidur untuk mendengarkan pendapat para ahli. Padahal ketika ditunjuk menjadi presiden, Pak Habibie sudah punya banyak pengalaman. Namun ia tetap meminta pendapat dari orang lain, mendengarkan pendapat dari yang lebih senior. Ya, apalagi untuk pemimpin muda yang masih miskin pengalaman, wajib bersedia belajar dan mendengarkan dari mereka yang sudah berpengalaman. Dengan Anda mau meluangkan waktu untuk mendengarkan dari rekan yang lebih tua, lebih senior, mereka pun akan merasa dihargai jika pendapatnya Anda dengarkan. Identifikasi apa yang menjadi kekuatannya dan bagaimana ia dapat berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya selama ini. Memang
pendapat mereka tidak boleh mengikat keputusan atau tindakan Anda. Namun, kesediaan Anda untuk menyediakan waktu mendengarkan mereka itu memiliki banyak manfaat bagi Anda, tim Anda, dan juga bagi perusahaan Anda. Kenapa? Orang-orang itu merasa diuongke, merasa dihargai, merasa dihormati, sehingga mereka akan semakin trust dan respect kepada Anda. Yang kedua, berkomunikasi dan membangun koneksi secara personal. Salah satu keuntungan dari seorang leader yang masih muda, Anda memiliki antusiasme dan energi yang cukup besar. Maka selipkanlah agenda untuk mengenal tim Anda secara personal. Ini sangat penting. Karena dengan mengetahui karakteristik setiap orang, bahkan mungkin Anda tahu juga hot button orang itu, Anda jadi tahu betul bagaimana berkomunikasi yang sesuai dengan background yang berbeda-beda tersebut. Terlebih, dengan mengetahui background mereka, Anda juga menjadi mengetahui prioritas yang saat ini sedang dikejarnya itu apa, yang sedang diimpikannya apa, yang sedang ditakutkannya apa, sehingga Anda bisa membantu mensupport mereka. Jadi, bukan hanya komunikasi saat Anda meminta mereka lembur, atau Anda meminta mereka mengerjakan sesuatu. Semakin Anda sering berkomunikasi dan membangun koneksi dengan mereka, maka trust dan respect dari mereka akan semakin meningkat. Bukankah trust dan respect itulah yang diperlukan oleh seorang pemimpin? Trust, respect dari anggota tim kita. Karena itu akan meningkatkan kredibilitas Anda. Yang ketiga, padukan cara lama dengan cara baru. Sebagai seorang leader muda, Anda perlu menggalang kekuatan dengan berbagai pihak. Untuk itu, tidak ada salahnya Anda menggunakan pendekatan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Sejauh itu dapat mencapai goal Anda dan mempermudah masa-masa transisi tim Anda dari generasi sebelumnya, maka Anda perlu mengakomodirnya. Saya pernah mendampingi salah satu direksi baru di sebuah perusahaan yang ingin melakukan transformasi besar-besaran. Maka ia memilih beberapa perubahan penting, namun tetap mengakomodir kebijakan lama. Mengapa diakomodir? Karena kebijakan tersebut salah satu yang dibangga-banggakan oleh para senior yang ada di perusahaan itu, dan kebetulan bekerja juga satu tim bersama sang direksi ini. Meski menurut direksi yang saya dampingi itu, sebenarnya sih kebijakan tersebut tidak terlalu powerful, namun juga tidak merusak lah. Jadi aku akomodir lah. Maka kemudian diakomodirlah kebijakan lama itu. Nah, setelah 1 tahun berjalan dan sang direksi sudah terbukti meningkatkan kinerja yang luar biasa di perusahaan itu, trust dan respect dari tim sudah ia dapatkan, maka kebijakan lama tersebut diubah menjadi kebijakan baru yang diyakini menjadi lebih powerful. Dan menariknya, tidak ada penolakan sedikit pun dari para senior, karena memang sang direksi ini sudah terbukti kinerjanya, terbukti kepemimpinannya. Oke, para pemimpin muda, kalau yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang sudah berumur matang seperti saya ini, itu sudah biasa. Pengalaman kami memang lebih banyak, namun gerakan kami tidak segesit kalian. Dan kemampuan melihat situasi dan perspektif yang lebih luas lagi adalah salah satu ekspertis kalian. Jadi ini adalah momen untuk kalian. Cari dan ambil kesempatan yang datang dan jadilah pemimpin muda yang benar-benar memimpin. Sukses mulia untuk kita semua.